Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Luti Junilla dari Prodi Akuntansi S1 kelas C NIM 2109015020558. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Tahukah kamu bahwa harga pada suatu barang atau jasa itu terbentuk dari proses permintaan dan penawaran? Lalu, apakah pengertian dari kedua proses itu? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Jadi, pengertian dari permintaan atau demand adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan. Dalam permintaan, harga sangat berpengaruh, sedangkan faktor lain dianggap sebagai ceteris paribus atau tidak berubah. Yang kedua, penawaran atau supply. Penawaran itu adalah suatu daftar yang menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan untuk dijual pada berbagai tingkat harga dalam suatu pasar pada suatu waktu tertentu. Yang ketiga, harga keseimbangan atau equilibrium price, yaitu suatu tingkat harga yang dimana jumlah permintaannya itu sama dengan jumlah penawaran. Kemudian, selanjutnya, proses terjadinya harga keseimbangan. Nah, harga keseimbangan pasar terbentuk karena adanya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, di mana permintaan dan penawaran adalah bagaikan dua kekuatan yang saling mendorong satu sama lain dengan arah yang berlawanan. Selanjutnya, pengaruh terhadap permintaan jika pendapatan masyarakat naik. Nah, kita bisa berpikir secara rasional bahwa jika pendapatan masyarakat naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan ikut naik, karena pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap permintaan, sehingga banyak masyarakat yang cenderung ingin untuk membeli barang dengan jumlah yang lebih banyak. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran terhadap suatu barang atau jasa. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Nah, jika harga barang semakin tinggi, tentu jumlah penawaran juga akan tinggi. Harga tinggi membuat produsen berambisi untuk memperbanyak produksi barang, sehingga dapat menjual lebih banyak barang. Yang kedua, biaya faktor produksi. Saat biaya produksi suatu barang turun, semakin besar melakukan penawaran. Sedangkan, jika biaya produksi barang sangat tinggi, maka produsen hanya membuat beberapa jenis saja dari produk tersebut. Yang ketiga, tingkat teknologi. Semakin maju teknologi, tentu bisa mengefisienkan waktu dan meningkatkan produktivitas barang. Alhasil, jumlah barang akan semakin besar. Yang keempat, keuntungan yang diharapkan produsen. Nah, perusahaan itu memiliki harapan yang berbeda-beda tentang keuntungan bagi perusahaan. Ada yang ingin aman, maka keuntungan kecil tidak masalah. Ada juga yang menghendaki keuntungan maksimum. Yang kelima, jumlah pedagang. Nah, jika ada produsen baru di pasar, tentu akan menimbulkan kompetisi baru. Akhirnya produk yang dijual di pasar ini akan semakin besar dan para penjual semakin kencang dalam produksi. Dengan begitu, jumlah barang beredar akan semakin banyak. Yang keenam, harapan para pedagang terhadap harga-harga mendatang. Jika kondisi pendapatan masyarakat meningkat, biaya produksi barang berkurang, dan tingkat harga barang naik, maka produsen akan menambah jumlah barang yang ditawarkan. Nah, selanjutnya adalah kurva permintaan dan penawaran. Di sini kita bisa melihat bahwa kurva permintaan adalah penggambaran dari suatu pernyataan di mana ia dituangkan dalam gambar untuk memudahkan pemahamannya. Kurva ini mempunyai kemiringan atau slope negatif, yang artinya slope pada kurva ini menurun dari atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Sedangkan pada kurva penawaran adalah kurva yang dimana dia menunjukkan sifat hubungan jumlah barang yang akan ditawarkan kepada konsumen dengan harga barang tersebut. Kurva ini kebalikan dari kurva permintaan, dimana jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga naik. Kurva ini memiliki kemiringan atau slope negatif positif, artinya slope pada kurva ini berjalan naik dari pojok bawah kiri ke pojok kanan atas. Selanjutnya, di sini ada contoh soal
di mana diketahui data permintaan terhadap minyak goreng dalam suatu pasar sebagai berikut. Nah, di sini diinstruksikan untuk membuat grafik dan pada tingkat harga berapakah titik keseimbangannya. Nah, di sini di slide selanjutnya pembahasannya ada gambar kurva di mana jawabannya sudah sangat terlihat jelas pada tabel sebelumnya bahwa dalam keseimbangan itu permintaan sama dengan penawaran, sehingga Q D sama dengan 38 dan Q S-nya sama dengan 38 kita dapat lihat pada titik perpotongan. Jadi jumlah keseimbangannya itu sebesar 38 kuintal pada tingkat harga Rp8.000. Selanjutnya, apakah dalam menentukan permintaan hanya memperhatikan faktor harga saja? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena jika harga barang itu murah tetapi barang tersebut tidak bagus atau berkualitas, maka hal itu akan percuma saja. Apabila dalam merumuskan pengertian permintaan hanya memerhatikan faktor harga barang saja, maka permintaan adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang bersedia diminta pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Pada pernyataan ini tidaklah benar, karena dalam menentukan permintaan juga harus memerhatikan tentang kualitas, fungsi, tujuan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah alasan mengapa jumlah penduduk itu mempengaruhi permintaan. Jadi, pertambahan jumlah penduduk itu cenderung menyebabkan meningkatnya permintaan. Walaupun tidak selalu demikian, jumlah penduduk yang besar secara potensial akan mampu menambah permintaan. Dengan kata lain, semakin banyak jumlah penduduk suatu daerah, maka semakin besar pula permintaan barang di daerah tersebut. Selanjutnya adalah pengaruh pajak terhadap penawaran. Jadi, pajak itu merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh pada tinggi rendahnya harga. Nah, jika pajak suatu barang menjadi tinggi, maka permintaannya akan berkurang, sehingga penawaran juga akan berkurang. Pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan dibebankan pada barang produksi itu sendiri, sehingga harga barang itu menjadi lebih mahal. Selanjutnya, pada hari raya harga barang mengalami peningkatan. Bagaimana dengan permintaan akan barang itu? Jadi jawabannya itu ada dua persepsi, di mana yang pertama itu jika harga barang mengalami peningkatan, maka permintaan barang itu pasti juga akan naik karena adanya faktor kebutuhan yang memang harus dipenuhi di waktu itu juga dan tidak dapat diganti dengan apapun. Yang kedua, di sisi lain, permintaan itu juga akan berkurang karena harganya itu kurang bersahabat dan atau harganya memang benar-benar melambung tinggi. Selanjutnya, kurva keseimbangan. Nah, di sini kita dapat memperhatikan pada simbol P itu adalah jumlah penawaran, simbol E harga keseimbangan, simbol Q jumlah permintaan, simbol D kurva permintaan, dan simbol S adalah kurva penawaran. Jadi, pada titik perpotongan kurva permintaan dan penawaran, terjadilah keseimbangan pasar atau marketing equilibrium. Di titik E, tercapai pula lah harga keseimbangan. Pada tingkat harga ini tercapai jumlah keseimbangan, yakni ketika jumlah yang diminta disimbolkan QE sama dengan jumlah yang ditawarkan disimbolkan dengan PE. Dalam kurva keseimbangan ini, garis permintaan dan garis penawaran akan bertemu pada titik yang sama. Selanjutnya, apakah setiap permintaan selalu diikuti penawaran? Jawabannya tentu tidak. Mengapa? Karena jika terjadi kelangkaan barang dan jasa, maka produsen tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Dan jika penawaran terhadap suatu barang meningkat, maka harga yang ditawarkan akan semakin tinggi, sehingga permintaan akan turun. Apakah harga pasar selalu terbentuk dari proses tawar-menawar? Jawabannya adalah harga pasar tidak selalu terbentuk dari proses tawar-menawar. Mengapa? Karena dengan adanya kesepakatan,
harga ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan juga dapat membentuk harga pasar. Ada pula pasar yang telah menetapkan harga barangnya dari awal, jadi mereka tidak menyediakan tawaran. Contohnya adalah pasar modern seperti Indomaret, Alfamart, supermarket, dan lain-lainnya. Kemudian, pentingnya harga pasar. Jadi, harga pasar itu sangat penting bagi perekonomian, di mana jika harga barang pasar itu menurun, maka perekonomian sangat lambat karena tidak ada distribusi barang dan sebaliknya. Jika harga di pasaran meningkat, maka sistem perekonomian pasti akan maju. Apakah hukum permintaan dan hukum penawaran dapat dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah ya. Berdasarkan teori bahwa hukum permintaan dan hukum penawaran menjelaskan tentang interaksi dan transaksi antara penjual yang menjual dan pembeli yang mengikat barang tersebut, dari teori ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa hukum permintaan dan hukum penawaran itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah ketika kita membeli kebutuhan pokok di pasar, maka secara tidak langsung otomatis kita sudah melakukan hukum tersebut. Baik, poin terakhir, peran pemerintah dalam memengaruhi harga pasar. Jadi, peran pemerintah dalam pembentukan harga itu ada dua. Yang pertama adalah intervensi pemerintah secara langsung. Terdapat dua bagian. Yang pertama adalah penetapan harga minimum atau floor price, yaitu merupakan batas seberapa rendah harga dapat dikenakan pada suatu produk melalui kesepakatan bersama atau ketentuan pemerintah. Yang kedua, penetapan harga maksimum atau ceiling price, yaitu perubahan tertinggi yang diperbolehkan terhadap suatu harga barang yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah intervensi pemerintah secara tidak langsung. Ini terdapat dua bagian. Yang pertama adalah penetapan pajak, yaitu kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Yang kedua, pemberian subsidi. Pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar, yaitu melalui pemberian subsidi. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari materi saya mengenai permintaan dan penawaran. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.